Nah, jujur nih Pak, Ya, memilih jadi komisioner itu karena apa? hal-hal yang baru dalam kepemiluan. Bapak jamin semuanya berjalan lancar sehingga pemilu 14 Februari tidak akan mundur. Beberapa komisioner lalu itu ada yang tersangkut, maaf kasus korupsi. Untuk Jujur nih BPK. Pak, Insya Allah kita berusaha, Mas. kelemahan ketika pemilu serentak soal politik identitas. Memang ini menjadi kekhawatiran. Nah, jujur nih Pak, jujur. Ya. KPU memang mewanti-wanti Hasim. Cuma saya tertarik Pak, itu gelang ini ada 3, gelang apa aja Pak? Jujur deh Pak, Pak Hasan ini akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Erdogan? Berikutnya rangkaian peta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, pemilu 2024 tinggal 14 bulan lagi. Berbagai persiapan sedang dan pasti akan dilakukan oleh pemerintah dan khususnya oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum. Untuk mengetahui berbagai persiapan, kendala, kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh KPU menjelang dan pada saat pelaksanaan pemilu nanti, di samping saya sudah hadir Pak Hasyim Asyari. Pak Hasyim Asyari ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum dan saat ini sengaja datang ke Studio Net untuk menemui saya dan ngobrol-ngobrol seputar persiapan pemilu. Gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Didi. Pak, ini pertama saya ingin tanya dulu soal nama Pak Hasyim ini. Iya. Saya suka ingat kalau nama Hasyim Asyari itu kan ada hubungannya dengan tokoh PBNU ya, tokoh NU, Nahdlatul Ulama, pendiri NU, ulama besar kita. Apa hubungannya Pak Hasyim, ada keturunan atau memang pernah jadi pengurus NU? Jadi kalau soal nama kan diberikan oleh orang tua ya, oleh bapak sama ibu saya. Jadi waktu saya lahir kan nggak bisa milih-milih nama, Kang Didi. Jadi apapun yang diberikan oleh nama orang tua kepada saya terima dengan penuh rasa syukur ya. Dan bayangan saya setelah dewasa kan nyari-nyari nama saya ini sebenarnya nama siapa. Lalu ya dalam pikiran saya mungkin inilah cara orang tua mendoakan saya dengan memberikan nama yang baik itu. Dan kita tahu nama Hasyim Asyari itu kan awalnya di nama Mbah Kiai Hasyim Asyari ya, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Dan karena setempel nama saya nama NU, ya sudahlah juga aktif di NU juga. Saya pernah jadi pengurus PCNU ya kalau nggak salah? Enggak, saya pernah jadi ikut di Lajnah Bahsul Masail di PWNU Jawa Tengah. Saya pernah di Pemuda Ansor Jawa Tengah, waktu itu salah satu wakil ketua di periode 2010-2014, dan kemudian di 2014 sampai 2018 saya juga wakil ketua Ansor yang membidangi kebanseran. Jadi saya pernah jadi komandan Banser Jawa Tengah. Pasukan saya sekitar 150.000 orang terdidik, terlatih dan berseragam. Tapi kemudian di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu ada ketentuan bahwa anggota KPU itu dilarang menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Maka waktu itu ya kemudian konferensi wilayah untuk mengganti pengurus dipercepat dan kemudian saya sudah tidak aktif lagi di pengurus kebanseran di Jawa Tengah. Dan karena banyak organisasi yang saya ikuti, mau tidak mau ya non aktif dulu karena memang dilarang menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ini sebagai konsekuensi dari penyelenggara pemilu yang harus bekerja penuh waktu dan kemudian untuk membangun kesan bahwa KPU dan para anggota KPU itu berada pada posisi yang netral ya, tidak memihak, tidak ada kecenderungan politik kepada partai politik tertentu atau calon tertentu. Tapi bagi saya ini sebagai sebuah pengalaman, karena dengan punya pengalaman pernah memimpin sebuah organisasi besar dengan anggota besar, dengan berbagai macam ada modal ya buat memimpin KPU betul, ya, levelnya nasional. Ada latar belakang yang macam-macam baik pendidikan maupun pekerjaan itu. Nah kalau ngomong latar belakang Pak Hasyim, Pak Hasyim ini kan
latar belakangnya ilmu politik ya. Pernah di Saya- S1 Fakultas Hukum ya. Betul. Tapi S2, S3-nya tentang politik. Betul. Nah pertanyaan saya lihat juga karir Pak Hasim ini kan banyak di KPU. Sebelumnya Iya. kan di KPU daerah Jawa Tengah ya. Betul. Nah apa sih, apa jadi menjadi komisioner KPU itu adalah cita-cita atau karena pendidikan? Yang pertama begini ya, latar belakang pendidikan saya menempuh sarjana hukum itu di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Saya mengambil jurusan hukum tata negara dan spesialisasinya hukum dan politik. Setelah saya baca-baca di berbagai macam buku pengantar ilmu hukum itu, hubungan antara ilmu hukum dengan ilmu politik itu kan di hukum tata negara. Dan sering diibaratkan kalau badan ini, hukum tata negara itu kerangkanya, tapi darah dan dagingnya itu ilmu politik. Maka kemudian saya melanjutkan S2 saya ilmu politik di Universitas Gadjah Mada tahun 96 sampai 98 menggunakan beasiswa dari Dikti, dari Bank Dunia, World Bank ya. Programnya waktu itu seingat saya University Research for Graduate Education. Dan kemudian sebelum saya mengakhiri studi, sudah menjelang ujian tesis, saya mendaftar jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 97 ya. Jadi saya jadi CPNS pertama kali dosen di Fakultas Hukum Undip itu 98. Kemudian setelah itu tahun 2003 pertama kali ada KPU yang berkarakter nasional, mandiri itu pasca amandemen konstitusi itu dipraktekkan pertama kali sebagai penyelenggara pemilu 2004 ya. Nah di situ saya mendaftar karena begini, di antaranya jadi syarat anggota KPU itu kan profesional. Profesional itu harus punya kompetensi. Nah kompetensi itu dibangun karena dua hal. Yang pertama karena pengetahuan, kemudian yang kedua pengalaman. Nah pengalaman di kepemiluan sejak pemilu 97 ya. Seingat saya tahun 96 itu dibangun atau didirikan oleh para aktivis itu Komite Independen Pemantau Pemilu yang dikenal dengan KIPP ya. Waktu itu sekjennya Mas Mulyana Kusuma ya. Dan kebetulan saya sering mendampingi beliau ketika menuju pemilu 97 itu karena tantangannya kan berat sekali. 97 kan pemantau itu barang yang sangat mahal lah. Karena nggak ada yang berani jadi pemantau pemilu di zaman Orde Baru. Dan kemudian saya aktif di KIPP di Kudus, di kampung saya itu pemilu 99. Berdasarkan pengalaman itu dan juga berdasarkan pengalaman basis pengetahuan saya belajar hukum tata negara. Kemudian saya belajar ilmu politik, setidak-tidaknya jadi bekal. Jadi ketika saya mendaftar anggota KPU itu bukan persoalan karir ya, karena ada secuil pengetahuan yang saya miliki dan ada sedikit pengalaman tentang kepemiluan yang saya miliki yang kemudian itu menjadi basis kompetensi, menjadi anggota KPU itu punya basis profesional tadi itu, pengetahuan dan pengalaman. Ini obrolan jujur-jujuran Pak ya? Iya Mas. Bapak ini kan awalnya dosen, kemudian jadi komisioner. Betul. Nah, jujur nih Pak, memilih jadi komisioner itu karena apa? Karena tidak tertarik lagi jadi dosen atau memang profesi sebagai komisioner lebih menantang? Apalagi sekarang levelnya nasional ya. Jadi gini, sekali lagi tadi ya pertimbangannya tadi bahwa penyelenggara pemilu itu karena ini open recruitment ya harus diisi oleh orang yang minimal punya pengetahuan tentang kepemiluan. Kalau enggak itu kan kemudian bagaimana membayangkan menyelenggarakan pemilu tanpa bekal pengetahuan yang memadai. Demikian juga orang yang punya pengalaman dalam kepemiluan ya. Walaupun saya waktu itu belum pernah menjadi penyelenggara pemilu ya sebelum di KPU Jawa Tengah, tapi punya pengalaman menjadi pemantau pemilu, jadi paham betul bagaimana situasi kepemiluan. Dan bukan ingin alih karir ya, tapi justru boleh dikatakan bekal pengetahuan yang saya miliki itu ya, ingin saya sumbangkan untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Kalau bisa Kang Didi misalkan iseng-iseng buka websitenya KPU, nanti lihat profil saya, kajian saya tentang kepemiluan yang levelnya makalah atau penelitian akademik atau publikasi akademik atau buku-buku kepemiluan saya, insya Allah jumlahnya belasan atau mungkin lebih dari 20 buku Kang yang kajian saya tentang kepemiluan. Ini yang buku ya, belum yang jurnal dan tulisan-tulisan yang sifatnya riset atau penelitian. Jadi jangan diragukan lagi ya, Pak Hasim ini profesional di
bidang demokrasi, di bidang pemilu ya. Insya Allah. Tapi kan saya masih manusia biasa juga, Kang. Pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Ini kan sebagai manusia harus saya menginsafi itu. Dengan begitu maka saya harus masih banyak belajar, banyak membaca. Karena perkembangan tata kelola pemilu kan makin hari makin berkembang ya. Misalkan soal isu teknologi in election misalkan. Perkembangan atau penggunaan teknologi dalam kepemiluan. Ini di berbagai macam belahan dunia kan luar biasa ya. Ya mau tidak mau kami harus, saya pribadi harus belajar untuk itu. Demikian juga perkembangan varian-varian problematika dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu, pilkada, itu kan nggak ada yang bisa kita duga-duga ya. Kita bisa memitigasi, kita bisa memetakan tentang potensi masalah. Tapi kemudian in concreto pada nyatanya atau faktanya, potensi mana yang jadinya muncul ini kita nggak tahu. Nah dari situ kita banyak belajar yang kemudian kita gunakan sebagai bahan evaluasi dari pemilu ke pemilu. Apa Pak yang paling ini, kalau ngomong serius kita belakangan ya, Iya. ada yang lucu nggak Pak selama atau apa yang terkenang gitu, sesuatu yang lucu, kenangan yang lucu ketika menjadi komisioner selama bertahun-tahun atau menjadi aktivis pemilu itu? Banyak Mas. Apa itu yang paling lucu apa Pak? Di antaranya itu begini. Pada dasarnya kan pemilu itu pemilu demokratis ya. Prinsipnya kan predictable procedure but unpredictable result ya. Aturannya jelas tapi hasilnya nggak bisa diprediksi ya. Tapi banyak juga yang kemudian orang sudah mempublikasikan seolah-olah yang menang ini, seolah-olah yang menang itu. Baik melalui macam-macam media dan banyak juga kejutan-kejutan, terutama mohon maaf ya, beberapa kali pilkada terutama di kabupaten kota di Papua itu jumlah suara sahnya itu lebih banyak daripada daftar pemilih gitu. Makanya kan jadi pertanyaan, ini gimana ceritanya? Ini kan istilahnya kalau net TV kan beyond the media ya. Nah ini kan suara yang diperoleh itu beyond the DPT, melampaui BT. Di atas DPT. Melampaui DPT. Ini gimana cara orang bekerja supaya kemudian bisa menghasilkan suara yang melampaui DPT. Ini bagi saya ya, atau dalam pengalaman saya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang menggelikan pilih ya. Nah kalau pengalaman pribadi saya Kang, setelah saya renungkan ini ya, ternyata ini saya spesialis hal-hal yang baru dalam kepemiluan. Apa itu? Misalkan waktu saya jadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2004, itu ada pemilu yang baru, Pilpres, yang selama ini presiden dipilih oleh MPR ya. Itu pertama kali presiden dipilih lewat pemilu. 2005 itu pilkada langsung pertama kali. Kepala daerah dipilih lewat pemilu, tidak oleh DPRD. Jadi di situ itu pengalaman, boleh dikatakan pengalaman pertama melakukan pemilu, menyelenggarkan pemilu yang relatif baru. Kemudian saya bergabung di KPU Pusat itu 2016, waktu itu menggantikan almarhum sahabat saya Husni Kamil Manik. Husni Kamil dari Sumatera Barat ya? Ya, Sumatera Barat. Saya dilantik 29 Agustus 2016, tapi kemudian 23 September bulan berikutnya sudah mulai pendaftaran untuk KPU periode 2017-2022. Itu di tengah-tengah menyelenggarakan 2017 Februari itu, seingat saya 9 Februari ya, itu pilkada serentak. Jadi saya juga di bagian itu kebagian juga menyelenggarakan sesuatu yang baru juga, yaitu pilkada serentak. Itu pengalaman istilahnya kekhasan spesialis yang baru-baru. 2019 saya kira kita tahu itu pemilu serentak pertama kali di mana ada memilih presiden, anggota DPRD provinsi kabupaten kota, dan milih DPD itu menjadi menjadi yang pertama ya. Pertama kali, pengalaman pertama. Saya kebetulan juga terlibat di situ sebagai penyelenggara pemilu serentak. Dan nanti 2024 itu selain pemilu serentak sebagaimana sudah kita praktekkan di pemilu 2019, di tahun yang sama ada pilkada serentak. Hanya beda bulan kan? Iya, tetapi di tahun yang sama. Dan selama ini kan keserentakannya sesuai dengan jadwal waktu habisnya masa jabatan, Kang. Tapi 2024 nanti kan semua jenis pilkada milih gubernur, wali kota se-Indonesia, kecuali gubernur di Jogja kan tidak dipilih langsung ya. Itu dilakukan pada waktu yang bersamaan, pemilu serentak nasional pertama kali. Jadi setelah saya renung-renungkan, kayaknya ini saya spesialis hal-hal yang baru-baru dalam penyelenggaraan kepemiluan. Jadi
melakukan sesuatu itu bukan lagi pengalaman yang pernah kita lakukan, tapi ada challenging ya, ada tantangan ke depan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Pak, ini bicara tahapan pemilu 2024. Sekarang udah masuk tahapan apa Pak? Apa yang paling krusial itu? Ya, jadi tahapan pemilu kita ini dimulai paling lambat menurut undang-undang adalah 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Makanya KPU di bagian awal menetapkan kapan hari pemungutan suara, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kalau ditarik mundur 20 bulan jatuhnya 14 Juni kemarin. Nah, itu dimulai tahapan pemilu. Dan kemudian tahapan yang pertama kita mulai itu pendaftaran partai. Di Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa 18 bulan sebelum hari pemungutan suara itu dilakukan pendaftaran partai, jatuhnya tanggal 1, kita hitung kemudian 1 sampai 14 Agustus. Dan kemudian 14 bulan sebelum hari pemungutan suara itu harus sudah ada penetapan partai politik peserta pemilu. Kemudian di sisi lain partai politik nanti juga dihadapkan pada yang situasi yang sama karena harus menyiapkan calon. Untuk pencalonan anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota itu nanti dilakukan pada Mei 2023. Partai mendaftarkan calon kepada KPU itu bulan Mei 2023. Itu artinya kan harus mulai nyiapin calon sejak Anggota sekarang legislatif. ya. Untuk rekrutmen orang, menyeleksi kira-kira kepatutannya DPR RI, provinsi atau kabupaten kota itu sudah mulai dilakukan. Belum nanti ketika sudah masuk 2024 untuk pencalonan gubernur, bupati, wali kota. Jadi pemilu serentak model Indonesia ini KPU juga harus kerja keras, partai-partai politik juga harus bekerja keras. Bapak jamin semuanya berjalan lancar sehingga pemilu 14 Februari tidak akan mundur? Insya Allah ya tidak akan mundur ya. Tetapi untuk katakanlah melancarkan, mensukseskan pemilu ini memang betul penyelenggara pemilu itu KPU. Tapi KPU nggak bisa sendirian karena ada pemilih, lalu ada partai politik, dananya dari pemerintah, dari APBN ya. Ini semuanya kan harus bekerja sama, berkolaborasi dengan kuat. Karena kalau KPU sendirian jelas nggak mampu. Dan ada batas-batas proporsionalitas apa sih ruang lingkup tugas KPU itu yang tidak bisa melampaui batas-batas wewenang itu. Sehingga mau tidak mau pemilu sukses, pemilu lancar, pemilu damai, pemilu demokratis dan berintegritas itu harus dikerjakan bersama-sama, termasuk misalkan Tapi KPU, selama ini semuanya berjalan sesuai target ya? insya Allah on the track ya. Jadi dari segi jadwal, kemudian anggaran, kegiatan-kegiatan sampai dengan saat ini saya bicara di Net TV ini masih on the track sesuai dengan tahapan, sesuai dengan target-target yang ditentukan. Yes. Pak, bicara anggaran, kemarin tuh hari Jumat kemarin Pak Jokowi juga nyinggung soal anggaran. Betul. Dan saya melihat memang soal anggaran ini soal yang peka di KPU, bukan cuma peka ya, mungkin harus menjadi perhatian. Karena maaf Pak, beberapa komisioner lalu itu ada yang tersangkut, maaf kasus korupsi di KPK, saya nggak perlu sebut namanya siapa aja, tapi kalau nggak salah ada 3 orang yang sudah tersangkut kasus korupsi di pemilu ini. Gimana caranya Bapak dan komisioner lain, apalagi yang menyangkut komisioner Pak ya, mencegah terjadinya kasus yang sama Pak agar tidak terulang? Jadi begini, di dalam pengaturan di Undang-Undang Pemilu, dulu itu boleh dikatakan belum ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara anggota KPU dan kesekjenan ya, terutama dalam tata kelola keuangan. Tetapi sejak ada Undang-Undang 22 2007 tentang penyelenggara pemilu, sejak itu sampai sekarang undang-undang yang mengatur tentang badan penyelenggara pemilu terutama KPU itu pembagian tugas dan wewenang antara anggota KPU dengan sekretaris jenderal sudah jelas. Sehingga di undang-undang pemilu itu ditentukan bahwa tata kelola keuangan pemilu itu yang menyelenggarakan adalah kesekjenan. Kalau di provinsi, kabupaten, kota adalah sekretariat ya. Jadi ada pemisahan yang jelas itu, termasuk misalkan seperti pengadaan barang dan jasa itu ruang lingkupnya adalah ruang lingkup tugas dari kesekjenan atau sekretariat. Itu yang paling utama di situ. Yang kedua, bagaimanapun kami harus menyiapkan aturan ya, peraturan KPU tentang tata kelola keuangan KPU. Supaya apa? Di internal KPU semua jajaran, semua tingkatan yang mendapatkan tugas untuk mengelola keuangan itu ada pegangannya, ada pedomannya untuk tata kelola keuangan, baik itu untuk pembelanjaannya maupun mekanisme pertanggungjawabannya. Sebagai pengendalian internal misalkan di periode yang ini
kami mengambil kebijakan bahwa yang namanya kalau berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, tahun anggaran itu kan dimulainya setiap Januari dan berakhir tutup buku Desember ya. Yang namanya pembelanjaan ini kan harus ada pembuktiannya dan segala macam. Dan itu kami nggak mau kemudian semuanya numpuk di ujung. Kalau numpuk di ujung, model pertanggungjawaban kan bisa jadi ada yang kelupaan, ada dokumen yang terselip dan segala macam. Kita bikin mekanismenya catur wulan. Setiap 4 bulanan semua unit kerja, satuan kerja di KPU, pusat sampai kabupaten kota, yang dibelanjakan dalam kurun waktu 4 bulan ini harus dipertanggungjawabkan. Nanti diaudit internal melalui Inspektorat Utama KPU. Jadi KPU punya unit inspektorat untuk mengendalikan dan juga mengaudit ini secara internal sebelum nanti pada saatnya di bagian akhir ada audit dari pihak eksternal yaitu Jujur BPK. nih Pak, Ya. Bapak menjamin tidak akan terulang kasus seperti korupsi itu di masa KPU sekarang? Ya, insya Allah kita berusaha, Mas. Yang namanya manusia itu kan menyiapkan aturan, menyiapkan struktur kelembagaannya, yang kemudian yang harus kita pegangi bersama-sama itu begini ya. Hukum itu kan ada 3 aspek nih. Ada yang namanya norma atau substansi hukum yang ada di dalam aturan. Yang kedua ada kelembagaannya, menyiapkan lembaga atau unit pengendalian, unit untuk audit dan segala macam itu. Tapi yang jauh lebih penting ini aspek kultur. Kultur ini ada komitmen untuk satu, bertugas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kalau bukan wewenangnya ngurusi keuangan ya nggak usah ngutak-ngatik keuangan, nggak usah ikut ngatur-ngatur kan begitu. Nah yang kedua komitmen bahwa salah satu azas penyelenggara pemilu adalah akuntabel. Akuntabel itu satu, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, hal-hal yang kita kerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini harus jadi komitmen kita. Termasuk Kang Dede selalu menggunakan istilah jujur ya Pak. Itu juga ada aspek jujur, ada aspek transparansi yang mau nggak mau open to dokumen, access to information ini kita buka gitu. Jadi kalau kita biasa jujur, biasa terbuka, nggak ada yang kita tutup-tutupi gitu. Akses dokumen kita buka, akses informasi kita juga buka. Terkecuali data, dokumen, informasi yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu dikecualikan untuk tidak dibuka ya. Jadi yang paling penting justru komitmen kami, jajaran penyelenggara pemilu, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, sekretariat jenderal di pusat, provinsi, kabupaten punya komitmen untuk menata kelola keuangan KPU ini dengan dengan baik ya, dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh misalnya begini, Kementerian Keuangan terakhir kemarin hari Rabu 2 minggu yang lalu, itu memberikan penghargaan kepada KPU untuk tata kelola aset negara, barang negara. KPU alhamdulillah mendapatkan penghargaan untuk 3 kategori. Demikian juga audit ya, laporan keuangan. Alhamdulillah terakhir juga KPU mendapatkan penilaian WTP, wajar tanpa syarat, tanpa pengecualian. Nah, walaupun itu semuanya di atas kertas, tapi setidaknya itu sebagai simbol bahwa KPU ini serius dalam menata kelola keuangan dan kemudian aset barang milik negara. Pak, bicara tentang tadi sosialisasi, Pak. Yang ingin saya lebih jelas itu adalah ini kan ada semacam kampanye, terutama kampanye di media massa, Pak. Ini pengaturannya seperti apa sama, karena undang-undang yang ngatur kan masih sama Pak ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah seberapa jauh KPU mengkampanyekan para peserta pemilu di media massa ke masyarakat, dan seberapa jauh partai politik, para calon anggota legislatif, para calon presiden boleh menggunakan dananya sendiri untuk melakukan sosialisasi itu, untuk kampanye. Jadi begini Mas. Ada angkanya nggak Pak? Jadi begini, untuk kegiatan ini kan boleh dikatakan menurut undang-undang ada 3 istilah lah ya. Yang pertama sosialisasi, yang kedua pendidikan pemilih, yang ketiga kampanye. Jadi kalau yang ranahnya KPU itu bisa masuk ke sosialisasi dan pendidikan pemilih, ya kan? Kalau yang kampanye ini kan yang membedakan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kalau kampanye itu ada ajakan, misalkan partai tertentu, calon tertentu ada ajakan untuk memilih dirinya. Nah yang membedakan di situ antara sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kampanye. Nah kalau kampanye juga ada durasi waktunya. Kalau sebelum masuk durasi ini kan dilarang ya.
bahwa sosialisasi itu boleh, tapi kalau sudah ada ajakan pilih saya, pilih partai saya, itu baru boleh dilakukan kalau sudah masuk tahapan kampanye. Nah, untuk pembiayaan kampanye untuk calon presiden itu ada dua jenis ya. Jadi begini, yang pertama itu bagi calon presiden. Sekarang ini belum ada calon kan? Belum ada. Yang namanya calon itu kalau sudah didaftarkan ke KPU dan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu presiden ya. Itu sumber dananya ya. Yang pertama dari dananya yang bersangkutan, si calon. Kalau ini undang-undang tidak memberikan batasan, unlimited. Jadi kalau Kang Deddy nyalon pakai duitnya Kang Deddy mau dipakai itu nggak ada batasan. Kang Deddy mau pakai duitnya Kang Deddy berapa? Itu untuk semua calon Presiden. Kalau calon legislatif? Calon legislatif juga begitu. Sama. Kalau yang duitnya sendiri unlimited, nggak ada batasannya. Yang kedua yang dibatasi itu, ke presiden dulu ya. Calon presiden itu kemudian dana kampanye juga bisa dibiayai dari partai politik. Ini di undang-undang pemilu juga tidak ada batasannya, unlimited. Tapi partai yang mengusulkan yang ikut mendaftarkan ke KPU. Kan tidak semua partai politik bisa mengusulkan. Nah partai yang ini, kategori yang ini, sumbangan dana kampanye itu juga unlimited. Yang kemudian ada batasannya itu perseorangan ya, Kang Deddy nyalon, saya sebagai warga negara pengen mendukung Kang Deddy, saya nyumbang, itu ada batasannya. Misalkan ada orang korporasi itu perusahaan ya, swasta, mau nyumbang itu ada batasannya. Demikian juga komunitas masyarakat, misalkan komunitas pedagang pasar, penjual bakso, warung kelontong, misalkan dia bersimpati ke Kang Deddy, misalkan mau nyumbang, itu ada batasannya, yang ada batasan-batasan di situ. Nah kemudian dana yang dipisahkan antara sumber dana kampanye calon presiden dengan dana dari partai, karena apa? Partai dapat memberikan dukungan sumbangan dana kampanye kepada si calon. Demikian juga untuk pemilu legislatif, partai ini juga bisa mendapatkan sumbangan dari si calon ya, kalau dia mau nyumbang ke partai. Demikian juga partai bisa membiayai dananya si calon. Yang dibatasi itu sumbangan dari orang per orang, dari korporasi. Pak, bicara kampanye Pak. Ini kemarin di sambutannya Pak Presiden ada diangkat soal kampanye yang tidak mengadu domba. Nah, hal-hal seperti ini yang ditawarkan Pak Presiden kan kampanye dengan adu gagasan. Adu gagasan, betul, bukan adu domba. Nah, hal seperti ini bagaimana Pak KPU melihatnya? Apakah potensi ini masih akan memang ada peluang akan terjadi kalau Presiden sampai mewanti-wanti seperti itu? Gini Mas, KPU akan mempelajari itu ya, akan meminta pendapat para ahli, atau pihak-pihak yang punya kompeten ya, seperti teman-teman media, kemudian teman-teman dari kampus, praktisi-praktisi itu, sebetulnya kampanye dengan adu gagasan itu kayak apa? Bayangannya pasti yang paling memudahkan adalah debat ya, debat antar calon. Nah bagaimana menggagas atau gimana merumuskan gagasan debat antar calon itu dalam sebuah kampanye, saya kira ini yang penting di situ. Misalkan topik tentang kampanye di kampus boleh apa enggak, ini kan jadi perdebatan yang kemudian saya kira penting untuk kita rumuskan, boleh tidaknya batasan-batasan seorang calon kampanye di kampus. Tapi saya kira itu penting karena begini, salah satu evaluasi dalam kampanye 2019 di mana ada pemilu serentak milih 5 lembaga itu semuanya itu studi-studi menunjukkan bahwa tarikannya lebih banyak ke presiden. Sehingga isu-isu tentang anggota DPR di Dapil itu tugasnya apa? DPR di provinsi itu tugasnya apa? DPR di kabupaten kota apa itu menjadi boleh dikatakan tertutup dengan isu kampanyenya presiden. Ini salah satu katakanlah. Itu mungkin salah satu bukan kesalahan ya Pak ya? Kelemahan ketika pemilu serentak legislatif dengan presiden. Lain ke legislatif nggak ada getarannya lah gitu. Nggak ada gregetnya gitu. Dan semuanya juga karena karena pasangan calon presiden juga didukung oleh partai, maka mau nggak mau kan calon-calon juga akhirnya terbawa arus untuk memberikan dukungan kepada presiden kan begitu. Isu-isu misalkan anggota DPR, kalau DPR ini kira-kira karena cakupannya nasional kan pasti yang diurus yang lintas provinsi misalkan, atau antar kabupaten yang lintas provinsi. Kalau DPRD provinsi kan lintas kabupaten kota skopnya masih dalam provinsi. Kabupaten kota lintas kecamatan yang masih dalam satu kabupaten. Nah misalkan ya,
Kalau di levelnya kabupaten kan isu-isu yang sering jadi topik itu misalkan sampah, air bersih, transportasi publik, kemacetan, pendidikan yang murah dan terjangkau dan segala macam. Tapi kemudian isu-isu ini menjadi tergerus gara-gara pemilu serentak semuanya orang fokus ke presiden. Sehingga saya kira di internal partai ya, karena yang punya kewenangan mencalonkan presiden kan partai. Itu saya kira penting untuk kita kasih masukan. Teman-teman mahasiswa, dosen-dosen, jurnalis, warga masyarakat yang pengen apa itu menyampaikan kepada partai politik. Karena apa? Aktor utama dalam pemilu, dalam kompetisi pemilu menurut Undang-Undang Dasar kita ya, itu adalah partai politik. Yang punya kewenangan mencalonkan presiden partai politik. Yang punya kewenangan mencalonkan anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, partai politik. Salah satu pintu untuk pencalonan kepala daerah selain jalur independen atau perseorangan adalah partai politik. Sehingga saya kira sudah saatnya masyarakat ini berbondong-bondong ke partai politik untuk menyampaikan aspirasi. Kami pengen pemimpin yang seperti ini. Kami pengen dalam 5 tahun ke depan itu arah pembangunannya seperti ini. Supaya terrekonstruksi dengan baik antara isu nasional, isu provinsi, isu kabupaten kota. Sehingga partai politik yang mendukung pasangan calon tertentu itu kebijakan dari pusat, provinsi, kabupaten kota nyambung gitu kan. Ini yang saya kira punya posisi penting, aktor utamanya adalah partai politik. Demikian juga kami juga menyarankan ya dan mendorong supaya partai politik itu membuka diri dalam arti rekrutmen, seleksi calon, aspirasi, terutama ini ya rekrutmen calon dan seleksi menggunakan metode demokratis dan transparan atau demokratis dan terbuka supaya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan dukungan kepada calon-calon tertentu relatif lebih terbuka. Jadi soal Pak Jokowi mengimbau adu gagasan bukan adu domba itu, Ya. apa ini terkait dengan itu Pak? Satu yang paling sering disebut Ya. soal politik identitas. Memang ini menjadi kekhawatiran atau memang menjadi warning gitu. Ini jangan dilakukan politik Ya. identitas. Salah satunya saya kira itu. Karena begini, sebetulnya kan begini Mas. Identitas politik itu nggak bisa ditutup-tutupi. Misalkan Kang Dede orang Sunda, saya orang Jawa. Ini kan sudah identitas kan. Yang nggak boleh itu kemudian dalam kampanye, dalam kompetisi pemilu itu mempertarungkan, misalkan jangan pilih orang Sunda, jangan pilih orang Jawa, itu yang nggak boleh. Atau mempertarungkan dengan kekerasan gara-gara kita beda suku misalkan, beda agama, dan kebetulan beda pilihan. Yang ini yang nggak boleh. Jadi identitas politik itu boleh, yang nggak boleh itu adalah mempolitisasi identitas. Ini yang saya kira perlu kita jadikan komitmen bersama menghindari itu. Jadi saya kira kan gini Mas, sekali lagi ya, yang namanya pemilu, pilkada itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Jadi pemilu dan pilkada itu konflik itu sendiri. Yang kita harus cegah adalah konflik itu mengemuka, mewujud dalam bentuk kekerasan. Nah kekerasan ada dua jenis nih, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Ya. Hina menghina, fitnah, hoax dan segala macam masuk kategori kekerasan yang kekerasan verbal. Nah, di undang-undang baik kekerasan yang sifatnya fisik maupun kekerasan yang sifatnya verbal ada aturannya, dilarang. Dan kemudian ada tindakan-tindakan hukum yang dapat dikenai kepada orang-orang itu. Ini yang saya kira pesan yang disampaikan Pak Jokowi sebagai presiden ya, dan juga saya kira menjadi harapan banyak orang tidak mempolitisasi identitas. Tetapi Jujur nih Pak, jujur. Ya. KPU memang mewanti-wanti atau mewaspadai ini akan terjadi nggak di tahun 2024 politik identitas ini? Sangat mungkin terjadi Mas, sangat mungkin terjadi. Pertanyaannya kenapa orang menggembar-gemborkan jangan ada politik identitas? Karena semua orang sudah siap-siap. Itu jualan yang paling gampang dan paling mudah ya. Betul gitu. Karena apa? Ya kita ini masyarakat majemuk. Sudah pastilah dalam masyarakat majemuk, masyarakat yang berbhinneka ini perbedaan-perbedaan itu mengemuka. Tetapi yang orang khawatir kan perbedaan itu dijadikan bahan untuk tadi kekerasan itu Mas. Jadi kalau diskusinya lepas dari itu, istilahnya itu beyond the sara kalau di Indonesia, melampaui sara, suku, agama, ras dan macam-macam itu. Tetapi kembali yang dipertarungkan itu gagasan. Misalkan Indonesia 5 tahun ke depan mau apa? Swasembada pangan, swasembada energi misalkan. Itu lalu roadmap-nya kayak apa? Dalam jangka 5 tahun yang mungkin dicapai. Jika bahasa-bahasa yang dijadikan perdebatan itu bahasa yang memang konkret
datanya ada, faktanya ada, kemudian itu yang dijadikan bahan perdebatan dalam kampanye dan terukur. Terukur itu 5 tahun tuh mungkin nggak dilakukan itu. Jadi bukan kemudian kita bicara the best ya, tapi yang kita bicarakan the most possible, yang paling memungkinkan dijangkau dalam 5 tahun. Nah ini saya katakan tadi ya, sekali lagi karena calon presiden itu satu-satunya pintu yang bisa mencalonkan partai politik. Kemudian gubernur, bupati, wali kota, ini bagian dari yang akan melaksanakan kebijakan nasional. Ini kalau antara presiden, gubernur, bupati, wali kota, kampanyenya ada sekatan-sekatan, ada perbedaan-perbedaan, katakanlah roadmap ya. Ini yang kemudian apa yang dikatakan oleh calon presiden kan menjadi sudah kelihatan di depan mata. Wah kayaknya nggak bakal bisa dilaksanakan ini. Karena di kabupaten sana, di provinsi ini punya pandangan gagasan yang berbeda. Lalu karena itu harapan kami ya, atau yang perlu kita dorongkan, masyarakat dorongkan pada partai politik itu, ada cara pandang yang sifatnya nasional, kebijakan nasional 5 tahun seperti apa, kemudian antara calon presiden, calon gubernur, calon bupati wali kota, itu cara pandangnya sama. Yang merupakan siapa? Yang punya kompetensi dan punya posisi strategis ini, partai politik. Gitu. Karena yang bisa mencalonkan mereka-mereka ini kan partai politik. Kalau yang punya karakter nasional ini kan partai politik. Ya kan, punya struktur sampai nasional di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan itu partai politik. Sehingga penting partai politik itu duduk bersama, membuka diri, dan masyarakat juga jangan sungkan-sungkan untuk berinteraksi, bersilaturahim dengan partai politik, menyampaikan 5 tahun ke depan yang diharapkan atau diinginkan apa. Kalau rumusannya jelas, bisa diimplementasikan, itu bisa nyambung semua. Sehingga partai politik misalkan menawarkan 5 tahun ke depan seperti ini, siapa yang sanggup untuk melakukan roadmap ini mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Sehingga orang-orang yang dicalonkan itu, mohon maaf ya, nggak ngarang-ngarang sendiri visi misinya. Tapi visi misinya itu sudah segaris dari yang pusat, provinsi, kabupaten, kota. Dan ini visinya visi nasional ya? Iya, saya kira ini salah satu hikmah ya, atau blessing in disguise dari pemilu serentak. Kerangka bangun atau desain kepemiluan serentak ini diharapkan juga menghasilkan pemerintahan yang cara pandang nasional, provinsi, kabupaten, kotanya. Misalkan begini, Kang, isu banjir ya, yang seringkali kebanjiran di Jakarta. Tapi sungainya ini kan hulunya nggak dari Jakarta, ya, dari kabupaten lain yang di luar provinsi Jakarta. Ini kalau nggak ada cara pandang nasional untuk menangani ini dari hulu sampai hilir, ya nggak akan selesai-selesai. Misalkan isu tentang penguasaan tanah misalkan, kebijakan nasional, bukan penguasaan tanah, tata ruang misalkan. Ini daerah hijau, ini daerah industri, ini daerah pertanian, ini daerah pemukiman dan segala macam. Ini kan cara pandangnya harus nasional. Tapi tanah kan ada di kabupaten kota. Iya. Kalau nggak nyambung, perda kabupaten dengan perda provinsi dengan undang-undang tentang tata ruang wilayah, ya nggak akan tercapai apa yang jadi garis nasional ini. Saya kira sudah saatnya kemudian partai politik duduk bersama-sama merumuskan platform roadmap 5 tahun ke depan seperti apa. Lalu dengan platform seperti ini siapa orang-orang yang sanggup melaksanakan ini dari pusat sampai provinsi, kabupaten, kota. Jadi tidak pecahan-pecahan masing-masing ngarang-ngarang visi misi sendiri. Itu. Pak, hal lain yang biasanya menjadi persoalan itu adalah soal logistik Pak, karena ya tahulah wilayah kita seperti apa Indonesia ya, beribu pulau demikian banyak, juga kadang harus ke pedalaman. Gimana Pak menyiasatinya ini? Jadi yang jadi konsekuensi logis ya Kang, jadi bukan intinya begini, logistik itu konsekuensi logis dari pilihan sistem pemilu. Sistem pemilu kita ini kan proporsional ya. Proporsional kan boleh dikatakan ada 2 varian ya, proporsional tertutup, proporsional terbuka. Proporsional tertutup itu peserta pemilihan partai politik dan pemilih-milih partai politik. Maka dengan begitu, secara teknis nih, kalau sistem pemilu proporsional dengan daftar calon tertutup, itu KPU mendesain surat suara ya cuma 1. Karena gambarnya partai politik semua untuk DPR RI, pusat, kabupaten, kota. Nah begitu yang dipilih sekarang ini, mulai sejak 2009 ya, itu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, konsekuensinya kan setiap dapil calonnya beda-beda. Pengalaman 2019 kemarin, mulai pemilu presiden, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, dan pemilu DPD, 5 jenis ini, daerah pemilihan yang dikelola KPU itu jumlahnya 2.593 dapil. Dengan begitu konsekuensinya, karena masing-masing dapil ini calonnya beda-beda, kecuali dapil presiden ya, seluruh wilayah Indonesia kan
satu dapil. Iya. Desainnya hanya satu. Itu berarti KPU harus menyiapkan desain surat suara sebanyak 2.593 desain dengan nama calon yang beda-beda, dengan komposisi partai yang beda-beda. Karena apa? Di satu dapil bisa jadi ada partai yang tidak mengajukan calon misalkan. Dan untuk bisa sampai fix ini siap naik cetak, itu harus minta approval dari masing-masing pengurus partai politik yang mendaftarkan calon ini. Itu di satu sisi ya, baru mendesainnya saja. Kemudian begitu naik cetak kan harus kita periksa nih, benar nggak apa yang ada di desain dengan apa yang sudah dicetak. Penulisan nama misalkan Kang Dede, jujur Kang Dede ini namanya 2 kata apa 3 kata? 2 kata. 2 kata. Dengan nama yang 3-4 kata, tulisan di desain surat suara kan pasti ngefek. Kang Dede 2 kata, saya 2 kata. Mungkin tampilan hurufnya bisa lebih besar daripada calon yang saya mau mintanya 4 kata muncul semua. Ya hurufnya kan pasti akan mengecil karena ruangnya sama antara yang 1 kata, 2 kata, dan 4 kata. Dari itu aja sering jadi perdebatan yang kayak gini. Nanti setelah form ini dicetak dan didistribusikan, maka kemudian KPU berpikirnya juga harus berpikir nasional, Kang. Maksud saya begini, pengalaman kita selama ini dalam konteks pengadaan surat suara ya, barang yang sifatnya surat suara, itu nggak kita lepas misalkan lepasan per dapil. Karena begini, pasti pengusaha itu atau istilahnya apa ya, vendor ya, itu nggak mau ambil daerah yang pemilihnya sedikit, nun jauh di sana. Biaya produksinya kan mahal. Maka kemudian KPU sudah beberapa pemilu terakhir itu membuat semacam paket ya. Paketnya itu pilihannya dapil dengan pemilih besar, relatif terjangkau, dan di situ ada yang menengah, ada yang kecil. Kecil dalam arti udah pemilihnya sedikit, nun jauh di sana. Sehingga dengan begitu mau nggak mau, para mitra kerja kita, vendor-vendor pengadaan penyedia surat suara itu ikut paket yang ya juga dapat daerah yang cetak surat suaranya banyak dan terjangkau, distribusinya mudah, misalkan Jawa gitu ya. Kemudian ada juga yang di dalam paketan itu ada yang daerahnya nun jauh di sana, jumlah pemilihnya sedikit. Karena dengan begitu dari segi pembiayaan vendor ini kan bisa subsidi silang. Ya. Kalau kita lepas per dapil, itu orang ya berat kan. Misalkan percetakan yang menang, ibaratnya ini lelang bebas ya, tanpa ada pengelompokan atau paketan seperti itu, yang pemilih yang nun jauh di sana di Papua sudah medannya susah, jumlah pemilihnya sedikit, nilai keekonomiannya atau keuntungannya vendor kan jadi ini. Jadi oleh karena itu kami mengantisipasi itu semua, termasuk kami berbicara, berkomunikasi dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, bersama-sama dengan teman-teman daerah itu mengidentifikasi daerah terluar, tersulit, terdalam gitu, dalam rangka menuju ke sana itu moda transportasinya apa? Udara, darat, atau laut. Untuk menuju ke sana butuh berapa waktu? Modanya apa? Dengan begitu kita punya target. Maka kalau sudah ketahuan ini definisinya, harus sampai di kabupaten sekian hari sebelum hari pemungutan suara. Ini yang kita rintis, kita rancang supaya ada istilahnya strategi tepat ya, tepat ngitung jumlah surat suaranya, kemudian tepat waktu, tepat sasaran. Jadi supaya target misalkan H-1 10 hari pemungutan suara, surat suara, formulir itu sudah tersedia semua di TPS. Ibaratnya begini ya, mohon maaf ya Kang, aplikasi pengiriman itu, logistik, itu kan bisa kita pantau kan, kalau Kang Dedi ngirim barang kemana, nomor registernya ini bisa terpantau. Oh sudah naik truk, oh sudah naik kapal, oh sudah loading di pelabuhan tujuan misalkan. Semuanya kan bisa kita pantau. Udah digital ya. Ya, KPU juga dalam SILOG atau Sistem Informasi Logistik juga menyiapkan itu supaya teman-teman di daerah itu ibaratnya nggak deg-degan, nggak was-was Kang. Surat suaraku dicetak di perusahaan mana ya? Perusahaan apa dan di mana? Itu kira-kira naik cetaknya kapan, turun cetak kapan, packing dan kemudian masuk box, naik truk itu kira-kira kapan dan sampai di kabupatenku kapan. Itu kalau bisa dipantau dengan SILOG, Sistem Informasi Logistik ya, model jasa-jasa pengiriman yang online sekarang itu kan semuanya bisa terpantau. Pak, tahun 2019 itu ada petugas KPPS yang meninggal sampai 894 orang. Betul. Ada upaya apa Pak untuk mencegah ini terulang? Apakah seleksinya diperketat
atau bahkan ada uji umurnya dibatasi seperti apa? Iya. Jadi begini, ada dua hal ya yang jadi problem. Yang pertama begini, di Undang-Undang Pemilu itu nomor 7 2017 ditentukan bahwa penghitungan suara di TPS dilakukan pada hari yang sama, harus selesai pada hari yang sama dengan hari Betul. pemungutan suara. Pemungutan suaranya misalkan tanggal 17 April ya, itu kan durasinya jelas, fix 6 jam, mulai jam 7 sampai jam 13. Setelah itu kemudian penghitungan suara. Penghitungan suaranya sampai selesai dan harus selesai di hari dan Hari tanggal itu sama. juga. Karena hitungannya kalender, maka jam 24 harus selesai. Nah, beban kerja yang dihadapi teman-teman KPPS di 2019 beda dengan pemilu 2014. 2014 kan pemilu legislatif duluan bulan April, lalu Pilpres bulan Juli ya. Di 2019 5 jenis pemilu jadi satu, sehingga beban kerja KPPS pasti meningkat di satu sisi. Walaupun kemudian belakangan ada putusan Mahkamah Konstitusi, judicial review tentang penghitungan suara, itu kan ditentukan kalau sampai hari yang sama jam 24 itu belum selesai, dapat dilanjutkan di hari berikutnya sampai dengan jam 12 siang. Nah, memanage waktunya saya kira ke depan harus kita atur tentang itu. Yang kedua, faktanya untuk jadi anggota KPPS kan menurut undang-undang harus sehat jasmani rohani. Faktanya kemarin itu untuk pemenuhan itu minimalis. Karena diantaranya misalkan faktor honor. Honor yang diterima dengan biaya pemeriksaan nggak terjangkau. Bisa juga karena fasilitas medis juga tidak terjangkau. Jadi honornya sekarang lebih bagus ya? Jadi begini, 2019 untuk mengerjakan 5 jenis pemilu, honor anggota KPPS itu 550.000. Padahal pengalaman sebelumnya, pemilu 2014, penyelenggara pemilu di TPS KPPS, honor pemilu legislatif 550.000, Pilpres 550.000. Dua beban jenis pemilu masing-masing 550.000. Nah justru di 2019 semuanya dibebankan di satu waktu, honornya 550.000. Nah, 2024 apa perbaikannya? Ini kemudian kita ajukan kepada pemerintah bahwa karena beban kerjanya kan berat, mestinya ya setidak-tidaknya seperti 2014 kalau digabung honornya ya 550.000 tambah 50.000 kan jadi 1,1 juta. Nah kita ajukan 1.500.000 dan dipenuhi oleh pemerintah atau disetujui oleh pemerintah 1.200.000 atau 1,2 juta. Saya kira dengan begitu istilahnya para penyelenggara ini kan selain keamanan juga kenyamanannya dalam bekerja tercapai. Dan pengalaman 2019 kita jadikan evaluasi ya. Ada 3 lembaga, Ikatan Dokter Indonesia, UGM, Universitas Gadjah Mada, kemudian ada Kementerian Kesehatan, masing-masing melakukan studi. Dalam studinya itu ditemukan satu, yang meninggal rata-rata umurnya di atas 50 tahun. Yang kedua, hampir sebagian besar yang meninggal itu komorbid, punya penyakit bawaan. Dan kalau dibuat peringkat itu ada 3 yang tinggi, serangan jantung, hipertensi, dan diabetes ya. Maka kemudian itu sudah kita gunakan kemarin pada waktu Pilkada 2020, bahan evaluasi tadi, untuk jadi anggota KPPS usia maksimal 50 tahun. Oh sekarang maksimal 50? Kemarin, Pilkada 2020. Ini berlaku juga untuk 2024? Nanti dulu kan, jangan buru-buru. Pilkada itu umur 50, kemudian harus sehat. Kita minta tolong kepada pemerintah daerah untuk memastikan kesehatan teman-teman ini. Dan kemudian itu alhamdulillah ya, dalam penyelenggaraan Pilkada kemarin anggota KPPS kita tidak ada yang sampai pada level sakit, meninggal atau kemudian terkena COVID ya, itu alhamdulillah. Nah ke depan syaratnya tadi maksimal 55 tahun menggunakan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Satgas COVID. Kemudian yang kedua sehat, dan untuk sehat ini ya kita minta tolong kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi teman-teman ini, memastikan bahwa teman-teman ini sehat. Dan yang berikutnya lagi sebisa mungkin sudah vaksin COVID 2 kali minimal ya, untuk memastikan bahwa teman-teman ini sehat dan siap bekerja. Selain itu juga KPU merangkul, menggandeng teman-teman kampus ya. Kampus-kampus ini ada program yang namanya MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu proporsinya untuk proporsinya untuk magang, kerja praktek lebih banyak. Maka dengan begitu kami mengharapkan teman-teman mahasiswa itu dilibatkan atau terlibat dalam
penyelenggaraan pemilu menjadi anggota KPPS. Itu saya kira penting karena anggota KPPS itu berdasarkan umurnya minimal 17 tahun usia pemilih, tugasnya sesuai dengan alamat KTP. Nah kalau mahasiswa yang ditugaskan itu kan dia jadi anggota KPPS di kampung halamannya masing-masing. Itu satu hal keuntungannya ya, pemilih dapat layanan dari petugas-petugas yang fresh, well educated, dan kemudian bagi kita KPU mahasiswa ini kan dari kampung halaman, di kota-kota atau yang sering dikenal sebagai kota pelajar misalkan, itu kan harus pindah milih, harus ngurus. Nah kalau mereka jadi anggota KPPS di kampung halaman kan nggak perlu ngurus pindah milih. Itu juga meringankan beban KPU juga. Ini upaya KPU ya. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korban lagi Betul. di pemilu 2024. Ini Pak, pertanyaan terakhir mungkin Pak. Ini terkait dengan golput Pak. Tahun 2019 masih 22% lebih jumlah pemilih golput di Indonesia. Apa upaya KPU Pak untuk mencegah ini? Jadi istilah golput ini harus perlu diklarifikasi dulu Kang. Awal kali muncul istilah golput itu pemilu 71. Waktu itu gerakannya kan kira-kira gini. Ini gerakan nggak percaya pada sistem pemerintahan, nggak percaya pada sistem pemilu. Maka di antara mau datang ke tempat pencoblosan. Ya, maka kemudian di kolom-kolom di antara kotak-kotak kolom tanda gambar partai itu kan ada sela-selanya warna putih. Nah karena nggak percaya itu maka gerakannya golput itu nyoblos bagian putihnya supaya surat suara tidak sah. Nah sebetulnya istilah teknis yang benar itu adalah non-voting behavior, perilaku tidak memilih. Nah dalam studi-studi tentang perilaku memilih atau voting behavior, perilaku memilih itu begini, kecenderungannya ya, kalau pemilunya serentak, nasional, kecenderungan orang berpartisipasi hadir itu tinggi. Tapi kalau pemilunya lokal, misalkan pilkada di sini, tapi di tempat lain tidak ada pilkada, itu kecenderungan yang hadir sedikit. Misalkan begini, Depok pilkada, Bogor pilkada, Bekasi pilkada, Tangerang pilkada, misalkan ya. Jakarta nggak pilkada. Padahal orang-orang ini kerjanya di Jakarta semua. Kira-kira lebih milih hadir nyoblos atau berangkat kerja? Kecenderungannya kan berangkat kerja. Kalau nggak kerja nggak digaji. Gitu. Ya itu kan urusannya sama kehidupan kan. Nah ini yang saya maksud desain pemilu lokal itu kecenderungannya lebih rendah kehadirannya dibandingkan pemilu nasional. Jadi keserentakan juga membawa hikmah tersendiri. Sebagai contoh ya. Pemilu 2019 kemarin ada 5 jenis pemilu ini. Semuanya kan pasti bergerak. Timnya capres bergerak, calon-calon DPR bergerak, calon DPD, calon DPRD Provinsi Kabupaten Kota dengan timnya bergerak semua. Kemarin partisipasinya itu 81,8%. Ya. Partisipasi pemilihnya. Jadi kalau Kang Deddy tadi menyebut ada masih 22 sekian persen, kurang tepat itu. Kalau 81,8 kan hampir setara dengan 82%, maka yang tidak hadir sekitar 20. Dan ini angkanya lebih baik dari 2014 benar Pak. Betul. 2014 kan 30%-an tuh. Yang tidak hadir. Iya. Ya karena tadi itu kan, jadi target KPU itu 77,5%, tapi bisa tercapai 81,8. Nah yang pilkada memang tidak tercapai, karena begini, pilkada kita juga target kehadiran 77,5%, alhamdulillah masih tercapai 76,6% di situasi pandemi COVID ya. Karena apa? Dibanding dengan yang setara dengan Indonesia yang ada pilkada di under COVID election itu seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, terakhir Filipina misalkan, itu Filipina belajar kepada KPU Indonesia untuk penyelenggaraan pilkada 2020 under COVID itu saya kebetulan secara pribadi yang hadir dan ditugaskan oleh KPU untuk berbagi pengalaman ya penyelenggaraan pilkada di era COVID. Jadi angka 76,6%, target kita 77,5, tercapainya 76,6, berarti kan masih di bawah target ya. Tetapi ini sudah satu pencapaian yang luar biasa dalam situasi perkovidan bila diperbandingkan dengan pemilu-pemilu di negara-negara yang saya sebutkan. Nah, langkah-langkah sendiri dari KPU untuk mencegah banyaknya atau bertambahnya golput apa Pak? Jadi pasti sosialisasi ya. Ya begini, jadi ada dua hal nih, soal kehadiran pemilih dan suara sah dan tidak sah. Sesungguhnya sosialisasi pendidikan pemilih yang katakanlah jadi tanggung jawab murni atau jadi tanggung jawab penuh KPU itu adalah surat suara sah dan tidak sah. Kita harus bekerja keras supaya
suara sah itu makin tinggi, suara tidak sah makin rendah. Tapi kalau kehadiran atau partisipasi itu tidak murni atau tidak semata-mata tanggung jawab KPU, ada tanggung jawab pihak lain, diantaranya adalah partai politik. Kenapa? Orang hadir itu kan tergantung calonnya menarik enggak. Yang kedua, isu-isu topik kampanye yang digagas itu menarik atau enggak. Di banyak negara dan di hampir semua studi-studi tentang perilaku memilih, orang hadir atau tidak hadir, voting behavior maupun non voting behavior, perilaku memilih atau tidak memilih, itu sangat ditentukan oleh dua hal ini. Dan dua hal ini kan di luar jangkauannya KPU. Karena yang punya wewenang menentukan calon, yang punya wewenang menentukan ini adalah partai politik atau peserta pemilu gitu. Sehingga mau nggak mau ya seperti KPU dengan partai politik harus kolaborasi, harus bekerja sama bagaimana kemudian kita bersama-sama menghadirkan pemilih partisipasi semaksimal mungkin, demikian juga memaksimalkan surat suara sah dan menekan atau meminimalisir surat suara tidak sah. Kira-kira begitu kan. Oke, terima kasih Pak Hasyim. Semua saya tertarik Pak, itu gelangnya ada 3, gelang apa aja Pak? Ini ada gelang kesehatan dan gelang untuk wiridan. Oh ini gelang kesehatan ya? Dan untuk wiridan Mas. Ya maklum pemilunya serentak, wiridannya harus makin banyak. Tantangannya makin banyak. Dengan banyak wirid, insya Allah pemilu kita lancar gitu. Iya, Pak, karena kita ini masih manusia biasa. Kewajibannya ikhtiar. Semuanya yang menentukan itu Allah SWT. Jadi kalau kita rajin wiridan, rajin berdoa, itu setidak-tidaknya yang mendekatkan apa yang kita ikhtiarkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kira-kira gitu kan. Oke, terima kasih Pak Hasyim. Makasih kan Didi. Good people, itu tadi penjelasan Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU, tentang persiapan serta apa saja yang menjadi kendala serta berbagai hal yang terkait dengan pemilu 2024. Pasti banyak manfaatnya buat kita dan mari kita dukung pemilu 2024 berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan tentu saja kita semua insya Allah akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih kan Didi.